Jangan nyamber-nyamber ke suami saya ya, tolong ya. Biar nanti gue sumpahin loh, mengalami nasib yang sama 7 turunan loh. Bahas suami gue terus, aneh. Ini yang tadi bilang dari mana nih, Konita dari Qatar, Bu Putri. Assalamualaikum. Masya Allah, Qatar beneran nih, jauh banget. Iya, Bu Putri, di Qatar udah 15 tahun di sini. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Ya nanti suatu saat mudah-mudahan saya bisa ke Qatar, kita jumpa ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu Putri, saya mengikuti sekali perkembangan kasus Vina, baik dari Pak Hotman ataupun dari Bu Putri. Saya cuma ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Hotman 911 dan tim termasuk Bu Putri. Dan saya percaya Putri beserta tim melakukan yang terbaik untuk keluarganya Vina, yang tentunya sudah mengambil langkah hukum yang terbaik untuk membela keluarga Vina. Nah, Amin, Insya Allah. ya. Tapi yang saya lihat Bu Putri di sosial media seperti ada pergerakan masif yang massal banget gitu, yang menyerang Hotman 911 ataupun timnya secara personal, seperti mengait-ngaitkan masalah 7M lah, atau maaf almarhum suami ibu yang nggak ada kaitannya sekali dengan masalah ini. Itu lucu banget. Ya, kayak pembunuhan gitu ya Bu Putri ya. Itu aduh, kalau melihat kata-katanya itu kata-kata yang nggak pantas dilontarkan dan nggak pantas diucapkan di publik. Begitu. Ya. Kami percaya Bang Hotman dan timnya termasuk Ibu Putri bukan orang yang bodoh kan Bu, ya kan? Dan kami sangat percaya langkah hukum yang terbaik yang Ibu lakukan dengan tim yang of course Bu, nggak semua data yang krusial bisa ditunjukkan ke publik, karena itu nanti akan dijadikan bahan di pengadilan kan Bu. Betul. Itu saya cuma apresiasi aja Bang Hotman dan tim untuk lebih kuat lebih kuat mental. Tapi saya salut dengan Bu Putri nih, digempur seperti apapun, malah sampai ada yang bilang nggak milih Bu Putri untuk ini wali kota Lampung lah ini itu. Aduh, ini nggak tahu saya cara pikiran mereka bagaimana ya Bu ya. Gitu. Jadi sehat-sehat, kuat sampai nanti di persidangan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya Vina. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Makasih banyak Mbak Konita atas supportnya dan doanya. Ya, inilah yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia. Tapi saya yakini bahwa masyarakat yang menilai buruk itu adalah masyarakat yang hanya orang-orang yang memiliki akun baru alias buzzer. Tapi kalau masyarakat yang memang benar-benar mengerti dan dia memang masyarakat yang bukan pengikutnya jalan yang salah, dia pasti akan tahu yang sebenarnya. Iya, miris banget. Saya yakin kok, meskipun masyarakat Indonesia masih banyak masyarakat Indonesia yang SDM-nya rendah, tapi mereka juga banyak orang yang mengerti akan proses yang berlaku gitu. Kalau ini mah hanya sebagian besar tuh hanya buzzer, hanya sebagai dia komentar-komentarnya ya itu aja, ya itu kan dia copy paste semua komentarnya. Jadi nggak perlu kita tanggapin secara serius. Cuman kalau dia membunuh karakter, saat ini menurut saya belum. Saya masih kuat kok, tenang aja. Alhamdulillah. Saya tidak akan tumbang dengan kata-kata mereka menyerang saya, karena saya tahu akun yang digunakan mereka adalah akun buzzer, ya kan? Jadi lebih dulu kami menangani kasus ini bukan baru sekali nih Mbak, gitu. Bukan baru sekali ini dan sudah sangat banyak sekali kasus-kasus pembunuhan. Hanya bedanya di tahun-tahun dulu kita belum ada TikTok, hanya sebatas Twitter. Justru Twitter tuh lebih keren. Kalau penghuni Twitter itu pasti banyaknya mainnya Instagram, ya kan? Penghuni Twitter, penghuni Instagram tuh biasanya banyak mainnya di situ. Tapi kalau penghuni TikTok, dia belum tentu main Twitter atau main Instagram. Itu aja. Betul. Ya. Makasih banyak Mbak. Sehat-sehat ya Bu, kuat-kuat. Salam untuk semua timnya, doa terbaik dari jauh untuk keluarga Vina ya Bu ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum. Malam. Mas Ferdi, sebenarnya kalau kita ngebahas ke sini ya, kalau kami kan kuasa hukum Vina ini tidak mengetahui apapun saat itu yang proses terjadi, termasuk Vina, keluarga Vina juga tidak tahu, karena memang semuanya adalah urusannya Pak Rudiana, gitu kan. Jadi kalau kami dianggap tidak turut campur dalam permasalahan saat ini, ya perlu diketahui
kasus ini sudah 8 tahun bergulir. Yang pertama. Yang kedua, mencari alat bukti itu sudah banyak yang hilang. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bukan berarti kami tidak mempunyai upaya apapun. Tentunya ada hal-hal yang tidak mungkin kami sampaikan di hadapan masyarakat saat ini. Ya kan? Gak segampang yang kalian katakan, oh begini, oh begitu, itu tidak segampang yang kalian katakan. Gitu. Proses hukum itu tidak semudah membalikan telapak tangan, karena ini bukan tertangkap tangan. Beda dengan kasus yang tertangkap tangan. Ya. Kalau kasus tertangkap tangan, itu sudah jelas pelakunya. Tapi kalau kasus yang ini, yang hanya mengetahui keterangan dari si A, kemudian dari si B, ya itu tadi, berarti kita harus menggali lagi keterangan-keterangan. Itu jawaban yang kedua. Jadi tidak mungkin kayak kami yang kuasa hukum baru, menangani perkara baru, kami mau serta-merta menghujat proses penyelidikan yang terjadi saat ini atau sebelumnya. Gitu. Kami kan kerja secara profesional. Masa kami tiba-tiba masuk harus menghujat kepolisian, harus menyalahkan orang, harus mengatakan tidak benar? Dari mana dasarnya? Gitu. Tidak ada yang blunder di sini, tidak ada yang blunder. Kami menyampaikan sesuai statement dari Polda. Kami harus tegaskan kami ini kuasa hukum korban. Ya, jadi nggak mungkin kami ini membuat kata-kata yang menguntungkan pihak tersangka. Lucu dong. Kami korban kalau harus membela tersangka, gimana sih kalian? Coba kalian ada di posisinya keluarga Vina. Coba, ada pelaku yang terduga pelaku kejahatan, pelaku pembunuhan ditangkap, seneng nggak? Ya senang Gitu. lah, ya, Nah, itulah penalaran. Secara logika yang berjalan, ya, kalian posisinya ada di Vina. Kemudian kalian lapor polisi. Habis lapor polisi tertangkap pelaku. Ya, bersalah atau tidak sekarang pembuktiannya Mbak, nanti di pengadilan. Ya, bukan di kepolisian pembuktian bersalah atau tidak. Gitu. Kalau kita sebagai korban, apapun yang dilakukan kepolisian tentunya kita senang. Ya, begitu. Tapi untuk pembuktian salah atau benar itu nanti di kepolisian, di peradilan untuk membuktikannya. Jangan malah menghujat kami korban, lawyer tidak benar, pengacara baru lah segala macam. Itu aduh ampun deh. Kalian ini saya nggak ngerti ya. Harus menjelaskannya berkali-kali, berulang-ulang, sebenarnya males juga gitu loh Mas. Jadi ya udah biarin aja lah mereka mau ngapain, mau bilang apapun terserah. Intinya kalau kalian menghujat kami, ya kalian juga menghujat keluarga Vina, itu aja. ya makanya ini Gitu kan ya. harus dipisahkan gini loh Kak, maksudnya biar netizen tuh gak apa ya tergiring opini-opini liar. Maksudnya kan dalam konteks ini kan masalah hukum. Betul. Gitu. Ini kan Peggy ini kan dimana statusnya kan tersangka yang ditersangkakan oleh pihak kepolisian, bukan pihak korban yang menersangkakan si Peggy. Jadi ayolah berpikir rasional lah, jangan kalian hujat. Coba diperjelas lagi, diulangi lagi Mas Ferry. Ya siapa yang mentersangkakan Peggy? Yang mentersangkakan Peggy kan polisi, bukan kuasa hukum Vina. Jadi ayolah jangan kalian digiring opini oleh Bu Widya segala macam. Ini kan kita bicara soal korban, bukan bicara soal tersangkanya. Kalau tersangka kan yang mentersangkakan pihak kepolisian, mereka yang menangkap, bukan pihak korban yang suruh menangkap Peggy Setiawan. Gitu. Ya ini bagi masyarakat yang paham, netizen yang paham, tapi selebihnya haters, ya kan? Itu siapa sih? Ini nih, nanti ini naik aja kalau ngomong. Berisik. Kamu tuh pengacara Putri, tapi bukan kayak pengacara lu, terus saya harus ngapain? Saya harus ngapain? Coba saya tanya. Kan lucu, saya ini pengacara korban, saya hanya bantu mengumpulkan data-data bukti-bukti kalau memang ada. Gitu kan? Jangan nyamber-nyamber ke suami saya ya, tolong ya. Biar nanti gue sumpahin loh, mengalami nasib yang sama 7 turunan loh. Bahas suami gue terus, aneh. Ini kasus Vina, jangan bahas suami saya. Kalau saya buka live-nya membahas kasus suami saya, baru kamu tanya kasus suami saya, ya. Kok katanya pengacara, itulah yang benar tuh Mas Ferry. Ya, kita tuh capek menjelaskan, karena banyaknya ini buzzer haters. Percuma kita menjelaskan berulang-ulang kali juga, ya tetap juga akan sama jawabannya. Gitu. Jadi sudah dijelaskan bahwa ranahnya kami ini pengacara korban pun mereka tidak akan paham Mas. Percuma, jadi kayak ngomong sama botol kosong. Ya itu lagi yang dijawab dia pasti. Karena ada yang menunggangi gitu. Kalau kita mau berbicara bahasa mencari proses peradilan ya untuk Vina, tapi kan ini dipelintir.
gitu. Jadi nggak usah ditanggepin yang gitu.